lagi. Balik lagi ke video 12 hari road trip kita ya. Jadi aku mau resume sedikit kemarin itu. Jadi kita itu pertamanya itu tentu sarapan pagi di Pasar Ngasem. Habis itu kita berangkat ke siangnya itu ke pantai. Jadi pantai pertama itu Pantai Drini, yang kedua itu Pantai Selili, dan yang ketiga itu Pantai Watulawang. So far kemarin pantainya bagus, cuma emang kondisi cuaca kali ya. Kondisi cuaca sebenarnya cerah, cuma air laut itu agak pasang. Jadi barisan pantai itu agak tinggal sedikit gitu loh. Jadi air laut itu agak naik sedikit. Jadi untuk akses tuh agak terbatas sih. Jadi nggak terutama Pantai Drini itu biasanya tahun lalu kita kesana itu luas. Nah, terus habis dari pantai kita malamnya itu jalan-jalan ke Malioboro. Saya nggak terlalu banyak shot di sana karena nyampe sana tuh niatnya naik beca motor bentor. Cuma ya gitu ada pengalaman kurang mengenakan karena di situ kita pas awal nyampe ke Malioboro. Jadi kita disamperin, ditawarin parkir. Nah, untuk parkir ditawarin, kami udah seneng. Cuma habis itu yang ada hal lain yang ditawarin itu kita pokoknya parkir itu 20.000. 20.000 itu infonya itu udah sama parkir, terus sama gratis naik becak motor ya. Jadi gratis naik becak motor, udah termasuk biaya parkir. Sama nanti katanya kita mampir ke pusat oleh-oleh bakpia, terus kaos jogger, sama oleh-oleh lainnya, pernak-pernik lah gitu intinya ya. Nah cuma ternyata kita tuh nggak hanya mampir. Jadi ternyata pas kita udah deal harga 20.000 itu kita udah deal, kemudian kita masuk oke. Nah parkirnya kan biasanya Malioboro tuh parkir di spot yang pinggir jalan ya, itu. Nah ternyata itu lagi penuh, habis itu kita diarahin ke mall yang di pinggir jalan Malioboro tuh. Itu mall yang kecil lah, nggak terlalu besar. Nah itu ditawarin di situ ternyata 25.000. Nah itu dihandle sama petugas parkir mallnya. Nah yang saya tahu itu ibaratnya kita parkir di mall itu tanpa tiket ya, alias ilegal. Cuma ya udah, kita nggak tahu apa-apa, emang orang sana, orang juru parkir mall itu yang nyaranin. Ya udah kita parkir dengan tambahan 5.000, jadi 25.000. Ya mungkin mereka bagi hasil sama yang tukang ojek motornya gitu, becak motor sorry. Nah di sana pas kita naik, ternyata abangnya mulai ngasih tahu. Ternyata kita tuh pas mampirin itu, pertama mampir ke pabrik bakpia. Nah di situ ternyata kita harus beli. Padahal kita tuh di Jogja masih 3 hari lagi plus ke Bandung 2 hari lagi. Nah di situ kami ragu, saya dan istri tuh ragu mau beli bakpia apa gimana. Karena kan kita pulang ke Tangerang itu masih lama kan, masih 6 harian lagi. Ya udah akhirnya dengan sangat terpaksa jadi kami itu beli bakpia 2 ya buat cemilan aja lah, cemilan di sini gitu. Padahal belum butuh banget, cuma ya ternyata harus beli. Dan ya kita kayak dipaksa dalam tanda kutip harus beli gitu. Oke, beli bakpia 2, lanjut ke pusat ini, kaos jogger. Ternyata kaos jogger di situ ya metodenya sama, kita agak dituntun untuk harus beli. Ya udah beli buat ini aja, beli kaos anak aja 1, sama ke tempat oleh-oleh lainnya tuh beli kemeja batik juga gitu. Nah jadi itu di sana intinya gitu. Jadi sistem becak motornya itu mungkin emang terkesan di awalnya murah ya, tapi mereka tuh nyari uang tambahan dari kalau menurut saya itu dia tuh nyari tambahan dari selisih mungkin harga kaos di situ. Nanti mungkin mereka dapat bonus dari si penjual oleh-olehnya atau bakpia atau kaosnya gitu. Yuk gendong. Bentar ya. Oh.
Tapi yang kami nggak suka tuh caranya di awal. Caranya di awal mereka tuh bilang kita parkir 20.000 itu gratis. Naik udah termasuk biaya ojek motor, becak motor dan segalanya. Namun ternyata di saat kita mampir itu ternyata ya dalam tanda kutip kita dipaksa beli gitu loh. Itu cara yang kami nggak suka. Kenapa? Kalau misalnya mereka tuh ngomong dari awal, mungkin kami nggak akan naik. Bukan niatnya nggak mau ngebantu, cuma menurut kami caranya salah. Oke, planningnya jadi hari ini hari ke-6 kita road trip ya, sekaligus berarti hari ketiga kami di Jogja. Planningnya itu kita pagi ini sarapan di warung Icikiwir, terus nanti sehabis sarapan kita akan ke Kaliurang itu kita mau ke Bumi Merapi dan Suraloka Zoo. Nah, kemungkinan nanti kita akan mungkin ke beberapa destinasi lagi di daerah Kaliurang. Dan sorenya itu planning kami itu mau ke Mahaloka Paradise. Ke Mahaloka Paradise untuk makan, dan kayaknya view-nya di sana bagus. Soalnya dia tuh rumah makannya itu kayak di tengah-tengah sawah gitu. Nanti di pinggir rumah makannya itu, restorannya itu ada jalan. Nah, tahun lalu kita ke sana itu bisa sewa sepeda listrik. Cuma kalau sekarang kita belum tahu bisa apa enggak. Mungkin kalau misalnya masih ada, kita akan coba lagi. Nah, jadi untuk kamarnya, yuk saya spill dan kita lanjut check out untuk sarapan di warung Icikiwir. Bye. Nah, ini kamarnya. Untuk yang tipe superior ini super lega banget ya. Ini kita dapat 2 kasur yang didempetin. Ini untuk bednya, ini untuk single bednya ini udah lumayan luas. Ini kita dempetin untuk twin. Ini yang kamar tipe twin ya, superior bednya yang twin, cuma kita dempetin. Ini meja, lihat 1, 2, 3. Jadi buat kalian yang bawa-bawaan banyak, barang bawaan banyak itu cukup banget. Terus ini kita dapat TV, terus kita dapat snack ini tentunya nggak gratis ya. Ini untuk harganya mana nih, ini untuk harganya itu Popmi 10.000, Tango 8.000, Beng-Beng 5.000, Oreo 12.000, kacang rosta 12.000, dan Fruity 5.000. Jadi ini akan di charge setelah check out mungkin. Nah, kemarin itu pas hari pertama kita pergi, ternyata ini diisi juga. Untuk air minum dapat yang baru lagi. Mungkin petugasnya pegang kunci ya. Jadi botol kita ditambah lagi, terus ini dirapikan kembali spraynya gitu. Ini lemarinya ini juga besar banget, 3 pintu ya. Nah, terus ini ada wastafel di luar, cermin. Ini juga ada cermin. Nah, ini toiletnya seperti ini, kloset, shower, wastafelnya di luar. Oke, kita lanjut aktivitas. Pagi ini kami memulai hari lebih awal di Jogja. Udara masih terasa sejuk, langit mulai terang, dan suasana kota perlahan mulai hidup. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kami memutuskan untuk mencari sarapan terlebih dahulu di warung Icikiwir. Perjalanan menuju ke sana jadi kesempatan yang pas untuk menikmati suasana Jogja di pagi hari. Jalanan sudah mulai ramai, tapi belum terlalu padat. Motor dan mobil silih berganti melintas. Para pedagang mulai membuka usahanya, dan warga terlihat sibuk memulai aktivitas mereka. Meski begitu, suasana pagi di Jogja tetap terasa santai dan nyaman, tidak terlalu terburu-buru, seolah kota ini punya ritmenya sendiri. Sepanjang perjalanan, kami melewati berbagai sudut kota yang mulai terbangun. Warung-warung makan mengeluarkan aroma masakan pagi, beberapa angkringan masih melayani pelanggan, dan sesekali terlihat wisatawan yang sudah mulai berkeliling menikmati Jogja. Suasana seperti ini selalu menarik untuk dinikmati, karena terkadang
perjalanan menuju suatu tempat sama menyenangkannya dengan destinasi itu sendiri. Tetap di kiri, lalu belok sedikit ke kiri menuju Jalan Pajajaran. Emang kita moto di dia apa? Arjuna doang? Iya, tapi di beberapa spot ada yang nawarin juga 10.000 jam 3. Gimana contoh? Waktu di Telaga, itu 10.000 3. Ada yang mau ke kamera juga, yang dekat sini. Tak lama kemudian, kami pun tiba di warung Icikiwir, tempat yang cukup populer untuk sarapan dan menjadi pilihan banyak orang yang ingin memulai hari dengan menu khas yang menggugah selera. Dan sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, rasanya tidak ada cara yang lebih baik untuk mengawali hari selain menikmati sarapan hangat di tengah suasana pagi kota Jogja yang masih terasa begitu nyaman. Tempat ini cukup terkenal di Jogja, terutama buat yang mencari sarapan dengan cita rasa khas rumahan yang sederhana tapi selalu bikin kangen. Yang menarik dari warung Icikiwir ini adalah konsep makanannya yang sederhana, tapi justru itu yang menjadi daya tariknya. Berbagai pilihan lauk tersaji dan pengunjung bisa memilih sesuai selera. Suasana warungnya juga terasa nyaman dan santai, nggak terlalu mewah, tapi punya suasana yang hangat dan khas warung makan lokal yang sering dicari saat sedang traveling. Setelah makanan tersaji, akhirnya saatnya menikmati sarapan. Rasanya pas untuk mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan hari ini. Kadang, saat berkunjung ke suatu kota, pengalaman kuliner seperti ini justru menjadi bagian yang paling diingat. Bukan hanya soal makanannya, tetapi juga suasana, cerita, dan momen yang tercipta selama perjalanan. Dan warung Icikiwir jadi awal yang pas untuk memulai petualangan hari ini di Jogja. Setelah menikmati sarapan di warung Icikiwir, perjalanan hari ini masih terus berlanjut. Perut sudah terisi, energi sudah terkumpul, dan sekarang saatnya menuju destinasi berikutnya, yaitu Suraloka Zoo. Kami pun meninggalkan area kota dan bergerak ke arah utara Jogja, menuju kawasan Kaliurang, yang terkenal dengan udara sejuk dan pemandangan alamnya. Di awal perjalanan, suasana jalan masih cukup ramai. Aktivitas pagi sudah berjalan penuh. Kendaraan lalu lalang dan masyarakat mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing. Namun, semakin jauh dari pusat kota, suasananya perlahan berubah. Gedung-gedung dan kawasan perkotaan mulai berganti dengan pemandangan yang lebih hijau. Pohon-pohon besar mulai mendominasi pinggir jalan. Sesekali terlihat area persawahan, kebun warga,
dan rumah-rumah dengan suasana pedesaan yang masih terasa asri. Udara yang tadinya hangat khas kota perlahan berubah menjadi lebih sejuk. Apalagi semakin mendekati kawasan Kaliurang, hawa pegunungan mulai terasa cukup jelas. Perjalanan menuju Suralokazu sendiri terasa menyenangkan karena sepanjang jalan banyak pemandangan yang bisa dinikmati. Jalanan yang membelah area hijau, lalu lintas yang tidak terlalu padat, dan latar belakang Gunung Merapi yang sesekali terlihat membuat perjalanan terasa lebih santai. Kadang saat road trip seperti ini, bagian perjalanan justru menjadi salah satu momen yang paling berkesan, karena kita bisa melihat sisi lain dari suatu daerah yang mungkin tidak akan ditemukan jika langsung menuju destinasi. Semakin mendekati lokasi, suasana alam terasa semakin kuat, pepohonan semakin rindang, udara semakin segar, dan suasana yang tadinya ramai perlahan berubah menjadi lebih tenang. Rasanya seperti perlahan meninggalkan hiruk pikuk kota dan masuk ke kawasan wisata alam yang cocok untuk menikmati waktu bersama keluarga maupun teman. Dan setelah perjalanan yang cukup santai sambil menikmati suasana pagi dan pemandangan di sepanjang jalan, akhirnya kami pun tiba di Suralokazu. Petualangan hari ini pun baru saja dimulai. Lokasinya berada di kawasan Kaliurang yang terkenal dengan udara sejuk dan suasana alamnya yang masih asri. Begitu sampai, hal pertama yang langsung terasa adalah udaranya yang segar dan lingkungan yang dipenuhi pepohonan hijau. Suralokazu merupakan salah satu destinasi wisata keluarga yang cukup populer di kawasan ini. Tempatnya dirancang bukan hanya sebagai kebun binatang, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan rekreasi yang cocok untuk segala usia. Saat masuk ke area wisata, suasananya terasa nyaman dan tertata rapi. Jalur pejalan kaki yang dikelilingi pepohonan membuat aktivitas berkeliling terasa menyenangkan, bahkan saat cuaca mulai hangat. Di dalamnya terdapat berbagai jenis satwa yang bisa dilihat dari jarak dekat, mulai dari burung, reptil, mamalia, hingga beberapa satwa eksotis yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Apakah di sini Jenny dan juga Mona akan berhasil untuk menangkap bola mereka masing-masing dan siapa memasukkan bolanya ke dalam keranjang. Bersama dengan Jenny, apakah Jenny berhasil? Dan luar biasa, dari Jenny sudah yang pegang. Dan siapa merupakan 11 pemakan daging. Lagi masih ada yang mau bersama. Yang menarik, pengalaman di sini tidak hanya sekedar melihat hewan. Beberapa area memungkinkan pengunjung untuk berinteraksi dan mengenal satwa dengan lebih dekat, sehingga memberikan pengalaman yang lebih seru sekaligus edukatif. Selain koleksi satwanya, Suralokazu ini juga memiliki suasana yang sangat mendukung untuk bersantai. Karena berada di kawasan pegunungan, udara di sini terasa jauh lebih sejuk dibandingkan pusat kota Jogja. Di setiap sudut, pemandangan hijau dan suasana alam membuat tempat ini terasa nyaman untuk dinikmati tanpa terburu-buru. Cocok untuk berjalan santai, berfoto, atau sekedar menikmati suasana sambil menghabiskan waktu bersama keluarga. Dadah.
Setelah berkeliling, kami mampir juga ke area aviari di Suraloko Zoo. Di sini pengunjung bisa melihat berbagai jenis burung dari jarak yang lebih dekat, dalam area yang dibuat menyerupai habitat alaminya. Suasananya juga terasa nyaman, dengan banyak pepohonan dan suara kicauan burung yang terdengar dari berbagai arah. Buat pecinta satwa, area aviari ini menjadi salah satu spot menarik untuk melihat keindahan berbagai jenis burung sambil menikmati suasana alam yang sejuk dan asri. Yang membuat tempat ini menarik adalah kombinasi antara wisata, edukasi, dan suasana alam yang menyatu dengan baik. Jadi bukan hanya tentang melihat hewan, tetapi juga menikmati pengalaman berwisata di lingkungan yang asri dan menyegarkan. Yang biasa kita coba ulang, dan boleh kita kasih tepuk tangan semangat dulu sama-sama untuk si Bima. Dan setelah menghabiskan waktu berkeliling serta melihat berbagai satwa yang ada, kami semakin yakin bahwa Suraloko Zoo menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi saat berada di kawasan Kaliurang, Yogyakarta. Setiap kita kali orang ya. Tapi nggak bisa. Kalau wilayah atas hawa-hawa hujan.
Setelah dari Suralokazu, kami melanjutkan perjalanan ke Masjid Joglo Kemudahan yang berada di kawasan Kaliurang. Masjid ini bukan hanya menarik karena arsitekturnya yang unik, tetapi juga kisah di balik pembangunannya. Masjid Joglo Kemudahan dibangun sebagai wujud nazar atau janji pribadi dari Bapak Insinyur Yasirin yang sudah diucapkan sejak masa kuliahnya sekitar tahun 1989. Dan setelah puluhan tahun, nazar tersebut akhirnya terwujud dalam bentuk sebuah masjid yang megah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Yang membuat masjid ini semakin menarik adalah desainnya yang mengusung konsep joglo, khas Jawa dengan material utama kayu jati. Perpaduan nilai budaya Jawa dan nuansa spiritual membuat tempat ini terasa hangat, tenang, dan penuh makna. Setelah mengunjungi Masjid Joglo Kemudahan, perjalanan hari ini berlanjut ke Bumi Merapi. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kawasan Kaliurang, sehingga perjalanan menuju ke sana terasa cukup singkat. Sesampainya di Bumi Merapi, suasananya langsung terasa berbeda. Tempat ini dikenal sebagai destinasi wisata edukasi yang memadukan alam, satwa, dan berbagai spot foto yang menarik. Yang membuat Bumi Merapi cukup populer adalah konsep wisatanya yang beragam. Dalam satu area, pengunjung bisa menemukan kandang satwa, area edukasi, hingga bangunan-bangunan dengan desain unik yang sering menjadi favorit untuk berfoto. Suasananya juga sangat cocok untuk keluarga karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan sambil menikmati udara segar khas lereng Merapi. Di beberapa sudut, terlihat area yang dibuat menyerupai suasana pedesaan dan peternakan. Hal ini membuat pengalaman berkunjung terasa lebih santai dan berbeda dari tempat wisata pada umumnya. Setelah puas dari Bumi Merapi, kami langsung tancap gas menuju Mahaloka Paradise. Kini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 4 sore. Jadi perjalanan kali ini terasa sedikit lebih dikejar. Kami berharap masih sempat sampai sana sebelum jam 5 sore. Sepanjang jalan, suasana makin terasa cepat. Bukan cuma karena ingin segera sampai, tapi juga karena tidak mau kelewatan momen terbaik saat masih ada cahaya sore. Dan di tengah perjalanan yang lumayan dikejar waktu itu, rasanya justru jadi lebih seru karena ada rasa penasaran, ada semangat, dan ada harapan untuk sampai tepat waktu. Sekarang minum dulu ya deh. Di tengah perjalanan menuju Mahaloka Paradise, kesabaran kami mulai diuji. Waktu sudah menunjukkan sekitar jam setengah 5 sore, dan target kami sederhana. Semoga bisa sampai di sana sebelum jam 5 sore, agar masih bisa menikmati suasana dan pemandangan di sana. Tapi ternyata perjalanan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kami menjumpai ada iring-iringan beberapa truk besar yang melaju cukup lambat. Jalan yang tidak terlalu lebar membuat kesempatan untuk mendahului juga sangat terbatas. Alhasil, kecepatan kami ikut menurun. Sesekali kami melihat jam, lalu melihat jalan di depan yang masih dipenuhi truk-truk besar yang berjalan perlahan. Jujur saja, ada sedikit rasa khawatir.
takut terlanjur sore, dan takut kehilangan momen terbaik saat tiba di tujuan. Tapi di sisi lain, momen seperti ini memang sudah jadi bagian dari sebuah perjalanan. Kadang perjalanan mengajarkan kita untuk lebih sabar, karena tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan, dan tidak semua rencana bisa berjalan sempurna. Yang jelas, satu tujuan masih sama. Semoga kami bisa tiba di Mahaloka Paradise sebelum matahari terbenam. Awalnya, kami masih mencoba mengikuti arus dan berharap jalan di depan segera lebih lancar. Namun, setelah beberapa saat, kondisi tetap sama. Truk-truk besar masih mendominasi jalan dan laju kendaraan nyaris tidak berubah. Melihat waktu yang semakin mepet, akhirnya kami memutuskan untuk mencari alternatif. Daripada harus terjebak di belakang iring-iringan tersebut, kami memilih keluar dari jalur utama dan mencoba melewati jalan tikus yang ditunjukkan oleh navigasi. Jalan yang kami lewati jauh lebih kecil, lebih sempit, dan lebih berkelok dibanding jalan utama. Sesekali kami melewati area perkampungan, kebun warga, hingga jalanan yang cukup sepi. Jujur saja, sempat ada sedikit keraguan. Apakah jalan ini benar-benar lebih cepat, atau justru malah membuat perjalanan semakin lama? Tapi karena waktu sudah semakin sore, kami memutuskan untuk tetap lanjut. Dan disitulah letak serunya perjalanan. Kadang rute yang tidak direncanakan, jalan-jalan kecil yang tidak pernah dilewati sebelumnya, justru menjadi bagian cerita yang paling diingat setelah perjalanan selesai. Setelah beberapa waktu melewati jalan alternatif, akhirnya kami kembali bergabung ke jalan utama. Awalnya kami cukup optimis. Kami pikir keputusan mengambil jalan tikus tadi berhasil menghemat waktu dan membuat perjalanan lebih lancar. Tapi ternyata harapan itu tidak bertahan lama. Beberapa menit setelah kembali ke jalan utama, di kejauhan terlihat pemandangan yang sangat familiar. Yap, iring-iringan truk besar itu muncul lagi. Entah bagaimana caranya, kami seperti bertemu kembali dengan rombongan yang sejak tadi berusaha kami hindari. Sontak, suasana di dalam kendaraan langsung dipenuhi tawa. Setelah berputar melewati jalan kecil, perkampungan, dan berbagai tikungan, ternyata kami malah kembali di belakang iring-iringan truk yang sama. Mau kesal, rasanya pun percuma, karena kondisi jalan memang tidak memungkinkan untuk melaju lebih cepat. Akhirnya kami hanya bisa tertawa dan melanjutkan perjalanan dengan santai. Karena kadang dalam sebuah road trip, yang membuat perjalanan berkesan bukan hanya destinasinya, tapi juga kejadian-kejadian yang tak terduga seperti ini, yang nantinya justru jadi cerita lucu untuk dikenang. Setelah mempertimbangkan waktu yang semakin sore dan kondisi jalan yang masih dipenuhi iring-iringan truk, akhirnya kami mengambil keputusan untuk putar balik. Daripada terus memaksakan perjalanan dan tiba terlalu malam, kami memutuskan untuk mengakhiri petualangan hari itu dan kembali ke arah kota Jogja. Awalnya memang ada sedikit rasa kecewa karena belum berhasil sampai ke Mahaloka Paradise. Tapi begitulah perjalanan. Tidak semua rencana selalu berjalan sesuai harapan. Akhirnya kami memilih menikmati sisa sore dengan lebih santai. Di perjalanan pulang, tujuan kami berikutnya cukup sederhana, mencari makan malam dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Belok kanan ke Jalan Kapten Laut Samadikun.
Anda berada di sebelah kiri. Parkir mas. Parkir mana ini? Parkir. Di mana? Sini mas. Setelah seharian berkeliling dari pagi, mengunjungi berbagai tempat dan menghabiskan banyak waktu di jalan, rasanya makan malam hangat terdengar jauh lebih menarik daripada terus mengejar destinasi yang waktunya sudah terlalu mepet. Maaf ya ayah, nggak bisa. Papa sayang cinta banget. Maunya kayak gimana? Diganti apa? Ya, anak kok nggak dikirim? Apa sayang? Itu bentar lagi mama. Bentar lagi mamam ya. Iya sabar ya nak ya. Hanya males orang-orang itu. Bantu. Dan meskipun ada satu destinasi yang belum sempat tercapai, hari itu tetap terasa menyenangkan. Karena terkadang perjalanan terbaik bukan tentang seberapa banyak tempat yang berhasil dikunjungi, tetapi tentang cerita-cerita yang terjadi di sepanjang jalan.